Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anifah Handayani, NIM 1901122 dari Psikologi Bukit Tinggi Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari artikel. Jadi bagian-bagian dari artikel itu ada 5. Saya menambahkan satu saran. Yang pertama itu adalah abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran sebagai bagian dari kesimpulan. Baik, jika kita lihat dari sisi pendahuluan artikel, di sini berisi tentang apa saja latar belakang, apa saja topik yang akan kita bahas, apa saja fenomena, bahkan apa saja teori yang akan kita gunakan selama pembuatan artikel ini. Nah, di sini sesuai dengan judul artikel saya tentang pernikahan tak sah-hamil, sebuah penelitian fenomenologis, kami memberikan pendahuluannya berupa seberapa besar kesiapan pasangan untuk membina hubungan rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda. Nah, di sini dapat dilihat dari beberapa pandangan. Apakah itu dilihat dari segi keyakinan, dari segi tanggung jawab, keharmonisan maupun keseriusan dalam menjalin suatu hubungan yang sangat serius, yaitu pernikahan. Baik, selanjutnya kita lihat dari segi metode. Nah, seperti yang telah dipelajari pada pembahasan sebelumnya, kami menggunakan sistem metode IPA atau Interpretative Phenomenological Analysis. Jadi di sini adalah IPA ini memiliki penelitian fenomenologis yang bersifat subjektif. Artinya kita memandang pandangan dari penelitian yang kita bahas tersebut berdasarkan pandangan sudut pandang orang pertama. Jadi sudut pandang orang pertama yang akan memberikan pendapatnya, kira-kira objeknya seperti apa ya, atau kesimpulan yang akan kita peroleh itu seperti apa ya, dan juga sasaran penting. Ini merupakan sasaran penting yang akan dijadikan dalam pengalaman subjektif. Pengalaman penelitian menggunakan IPA ini sudah digunakan oleh beberapa penelitian untuk memenuhi kebutuhan dalam konteks penelitian, terutama penelitian fenomenologi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dari sistem metode IPA ini. Nah, dalam metode IPA ini dia menggunakan sistem penafsiran ganda. Nah, penafsiran ganda ini merupakan sistem yang disebut dengan double hermeneutic, di mana ada dua hubungan timbal balik. Yang pertama pandangan dari si peneliti, dan yang kedua adalah pandangan dari partisipan. Namun di sini pada sistem hubungan timbal balik ini, ketepatan peneliti dalam memberikan kesimpulan atau argumennya terhadap suatu penelitian akan menjadi suatu pokok yang penting. Jangan sampai peneliti memiliki pengaruh karena dari ucapan ataupun dari dorongan-dorongan dari partisipan. Dalam IPA atau sistem IPA ini ada tiga pilar besar yang akan dijadikan untuk membentuk dalam sebuah penelitian. Yang pertama ada fenomenologi, yang kedua ada hermeneutika, dan yang ketiga ada ideografi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sedikit mengenai profil ringkas subjek. Di sini kami memiliki 3 orang subjek, di mana saya akan membahas 2 subjek, sementara teman saya ada membahas 1 subjek lagi. Subjek yang pertama itu berinisial AF, usia 35 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Bintan, Kepulauan Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai subjek ataupun partisipan yang kami wawancara ini. Jadi dia memiliki latar belakang suaminya yang berpindah keyakinan setelah mereka berumah tangga. Jadi subjek AF ini adalah seorang penganut agama Islam yang taat, sementara dia menikah. Sebelum menikah dia menjalin hubungan dengan suaminya ini yang masih berstatus berbeda keyakinan. Suaminya beragama Kristiani, sementara
subjek AF ini beragama Islam. Nah, di sini kami ketika mewawancari tersebut ada beberapa hal yang penting yang bisa kami tangkap dari pembicaraan subjek, di mana dia mengatakan bahwa jika kita memiliki keinginan besar untuk menjalin rumah tangga, lalu ada juga keseriusan dari pihak suami kita, maka jika adanya musyawarah yang adanya penegasan, lalu adanya keinginan untuk hidup bersama untuk kedepannya, maka sang suami bersepakat untuk pindah keyakinan dari agama yang lama ke agama baru sang istri. Meskipun demikian, sang suami subjek ini mengatakan bahwa dia sudah lama berminat dengan Islam, dan dia mengatakan bahwa dia berpindah keyakinan agama ini bukan berasal dari tuntutan istrinya, melainkan atas dari kemauan dari dirinya sendiri. Baik, kita lihat dari subjek yang kedua. Nah, subjek yang kedua ini adalah berinisial MS, umur 26 tahun, yang bekerja sebagai pemilik butik dan juga dia bertempat tinggal di Bintan, Kepulauan Riau. Di sini kami memiliki persamaan dengan subjek yang pertama, di mana suaminya juga yang berpindah keyakinan dari agama yang berbeda dengan sang subjek ini. Namun perbedaan yang cukup mencolok antara subjek yang pertama dengan subjek yang kedua ini adalah subjek yang kedua ini mengalami hubungan yang tidak selalu harmonis ketika mereka sebelum menikah. Jadi ada beberapa lost contact dan mereka tidak berkomunikasi, namun berkomunikasi kembali setelah adanya kegiatan perkuliahan yang mempertemukan mereka dalam suatu pertemuan di beberapa lokasi tertentu. Nah, di sini setelah saya memberikan profil ringkas tentang subjek yang saya wawancarai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada sesi metode kami menggunakan sistem IPA, Interpretative Phenomenological Analysis, di mana teknik pengambilan sampel ini kami menggunakan teknik wawancara semi formal. Artinya wawancara yang kami lakukan tidak terlalu serius, juga tidak terlalu santai, namun berjalan dengan apa adanya gitu. Saya tidak memaksakan partisipan untuk menjawab secara detail, namun partisipan pun juga tidak terlalu merasa kaku dengan pertanyaan yang peneliti berikan gitu. Nah, di sini teknik sampling separuh semi formal, di mana sampel yang telah kami ambil ini kami pilih karena telah memenuhi kriteria yang telah kami butuhkan sebenarnya. Selanjutnya kita bahas tentang kriteria subjek. Kalau kita lihat di kriteria subjek ini, pastinya pasangan yang sudah menikah. Mengapa demikian? Kami mengambil konsep bahwa pasangan yang sudah menikah ini memiliki beragam hal, apakah itu bagaimana perjuangan mereka untuk menempuh satu keyakinan, bagaimana perjalanan mereka untuk selalu menjaga ritme agar tidak terjadinya konflik selama menjalin hubungan, dan juga kami memilih pasangan yang telah menikah ini karena kami rasa dengan adanya pasangan yang menikah ini lebih adanya sifat intimasi, artinya tidak terlalu menyulitkan kami untuk menggali-gali informasi yang bersifat internal dari pihak yang kami wawancarai ini. Karena kan kriteria ini juga kami gunakan sebagai pemberian penarikan kesimpulan bagaimana mereka dalam menjalankan rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda dan akhirnya menyatu dengan satu keyakinan yang sama. Jika dilihat dari tahap-tahap analisis data, kami sejauh
valid, yang sangat tepat. Namun kami selama melakukan wawancara, keakuratan yang kami lakukan cukup memuaskan, karena prosedur yang kami gunakan kami rasa sudah cukup baik. Salah satunya adalah kami melakukan persetujuan kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang akan kami berikan, sehingga responden menyetujuinya, dan kami rasa itu sudah memberikan validitas yang memiliki tingkat yang lumayan lah jika kita bandingkan dengan sifat penelitian yang terlalu tersembunyi. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan, kita akan membahas tentang tahap-tahap penyesuaian sebelum menikah dan permasalahan dalam proses penyesuaian diri serta peran agama dalam perkawinan. Yang pertama yang bisa dilihat bahwa tahap penyesuaian sebelum menikah itu ada pertama menyeleksi pasangan, dan yang kedua adalah bagaimana sikap terhadap perkawinan. Dalam menyeleksi pasangan, hal yang lebih penting kita tekankan di sini adalah bagaimana pasangan yang sesuai dengan harapan kita. Maksudnya pasangan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan untuk membangun sebuah rumah tangga. Apakah itu dengan sikapnya yang bertanggung jawab, sikapnya yang memberikan kasih sayang terhadap anggota keluarga, apakah itu istri maupun anak-anak. Dan juga dalam menyeleksi pasangan tentu ada beberapa hal-hal penting yang akan menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya nanti. Apakah itu misalnya dilihat dari sisi dia serius atau tidak, bertanggung jawabnya seperti apa, dan juga sistem ekonominya nanti seperti apa, maka itu akan turut mengiringi setiap hal-hal yang akan dijadikan sebagai pokok-pokok dalam meyakinkan diri untuk memilih pasangan. Selanjutnya adalah sikap terhadap perkawinan. Nah, sikap terhadap perkawinan ini adalah bagaimana sikap kita menyikapi perkawinan tersebut. Setelah kita menjalani hubungan sebelum menikah, sudah berkomunikasi, dan sudah dekat dengan keluarga. Nah, setelah menikah ini apa sikap yang akan kita berikan kepada pasangan kita? Apakah akan tetap sama ataupun akan ada pertambahan, bahkan apakah ada pengurangan? Apakah kita senang dengan harapan yang telah kita inginkan atau bagaimana? Jadi di sini perlu adanya penyesuaian sebelum menikah ketika kita memilih seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Nah, selanjutnya adalah permasalahan dalam proses penyesuaian diri. Di sini ada 3. Ada ideological congruence, yang kedua ada extra-familiar relationship, dan yang ketiga ada interaction tactics. Nah, di sini pada bagian ideological congruence, hal ini mengaitkan tentang kesamaan ideologi ataupun bagaimana kita dalam menyikapi suatu perbedaan dalam sebuah konsep ide. Apakah kita akan menyamaratakan ataupun kita akan memberatkan kepada pasangan ataupun mengurangi kepada sifat pasangan. Nah, di sini diperlukan sifat ideologi yang sama, karena jika kita lihat ketika seseorang memiliki keyakinan yang berbeda untuk menikah, maka pasti akan sedikit banyaknya akan mengalami konflik yang tidak terduga-duga dalam sebuah pernikahan. Jadi proses yang harus dilakukan dalam penyesuaian diri untuk menghadapi masalah pernikahan tersebut adalah ideological congruence, artinya kesamaan ide dalam menjalin sebuah rumah tangga. Yang kedua ada extra family relationship. Nah, extra family relationship ini merupakan bagaimana hubungan kita dengan keluarga pasangan. Nah, terkadang ketika pasangan tidak yakin untuk berpindah keyakinan, ataupun ketika pasangan sudah yakin untuk berpindah keyakinan namun bermasalah dengan keluarganya. Nah, ini merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi bagi pasangan yang tidak mendapat restu dari keluarganya, yang tidak menginginkan anggota keluarganya untuk memiliki keyakinan baru.
itu wajar-wajar saja, karena memang ketika seseorang telah memiliki keyakinan sejak lahir sama dengan keluarganya, namun ketika menikah tiba-tiba untuk melepaskan diri dari keyakinan yang telah dianut, pasti akan menimbulkan beberapa pertanyaan, beberapa kekecewaan, ataupun bahkan ada juga yang akan memberikan dukungan, memberikan sokongan, walaupun persentasenya tidak sebanyak dari yang memberikan penolakan. Selanjutnya, yang ketiga ada interaction tactics. Nah, interaction tactics ini merupakan taktik dalam kita berinteraksi. Dalam sebuah pernikahan tentu kita tidak bisa selalu mendahulukan kehendak kita ataupun selalu mendahulukan kehendak pasangan. Ada masanya kita untuk saling bersama-sama bagaimana dalam memecahkan suatu permasalahan, apa interaksi yang tepat, bagaimana komunikasi yang tepat kita lakukan sehingga permasalahan tersebut dapat terjalin dengan baik, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan sangat baik, sehingga solusi yang diberikan pun juga akan terbuka lebar dan juga memberikan ruang yang lebih ringan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah peran agama dalam perkawinan. Kalau peran agama ini tentunya pasti akan selalu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan manusia, terlebih dalam hubungan perkawinan. Jadi dalam kehidupan berumah tangga, agama adalah hal yang sangat penting. Apakah itu akan memberikan kita kenyamanan ataupun akan memberikan kita sifat yang lebih nyaman dan sebagainya. Baik, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan di sini. Saya membuat 5 kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah seberat apapun halangan dalam mencapai pernikahan, semuanya akan berjalan dengan baik jika setiap pasangan paham akan kapasitas dan juga tidak selalu memaksakan kehendak dan juga saling memahami pasangan masing-masing. Selanjutnya, perbedaan keyakinan tersebut pada pasangan memang akan menjadi masalah untuk beberapa hal. Namun, jika dimaknai dengan baik, maka akan menghadirkan kebaikan yang tulus dari pasangan. Yang ketiga adalah setiap manusia kodratnya memang memiliki kekurangan dan juga selagi kita paham akan kekurangan tersebut, maka kita akan memiliki taraf yang lebih aman. Yang keempat adalah segala ketentuan agama dan hukum yang mengatur pernikahan juga harus menjadi pertimbangan bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan dengan pernikahan beda keyakinan. Dan yang kelima adalah konflik yang terjadi antara subjek-subjek yang telah saya sampaikan tadi